Asap rokok yang tebal bergulung di hadapannya dan pelan-pelan menghilang, memunculkan wajah tampan di balik kabut rokok. Dia terlihat misterius dan elegan, dan ekspresi wajahnya semakin menakutkan. Beberapa saat kemudian, setelah Tama memohon lama, dan rokok Vito tinggal separuh, dia baru pelan-pelan berkata, "Tama, apa kamu tahu kenapa aku biasanya membunuh orang yang membuatku kesal?" Mendengar Vito bersedia berbicara, namun dia tidak merasa lega sedikit pun. Sebaliknya dia merasa jantungnya hampir melompat keluar. Saat ini dia tidak tahu apakah Vito hanya menakut-nakutinya saja atau memang benar mau membunuh dirinya. Contohnya orang yang melukai kakak iparku, aku menggunakan alat untuk menyiksa orang-orang itu dan meledakkan tangannya satu persatu, lalu Vito seperti menceritakan detail bagaimana dia membuat orang-orang yang menculik kakak iparnya menderita hingga mati seperti membaca dongeng. Karena dia menceritakannya dengan sangat jelas, gambaran tersebut membuat Tama beberapa kali hampir pingsan ketakutan. Direktur Vito, dia merasakan pengawal yang memeganginya berganti tangan, mungkin sudah lelah. Lalu Tama berteriak kaget dan buru-buru berkata, "Albert, ketika aku menengoknya ke rumah sakit, dia menceritakan beberapa hal padaku. Sewaktu Albert meninggalkan tempatnya, dia pernah berkata kalau Kina menyadari dirinya hilang, maka kakak beradik Vito pasti tidak akan tinggal diam dan pergi mencarinya." Albert membuat Vito mengulur waktu sejenak. Namun dalam kondisi yang sekarang dia tidak bisa menunda lagi. Tentang apa?" Vito bertanya dengan nada datar. Tama akhirnya bersedia membuka mulut, akan tetapi dia masih belum menyuruh pengawal menariknya ke atas. "Direktur Vito, bisakah Anda tarik aku dulu ke atas? Aku pasti akan memberitahukan semuanya padamu." Tama sudah ketakutan setengah mati. Dia tahu kalau dirinya mencari masalah dengan Vito maka sama saja dengan cari mati. "Awalnya kamu bilang tidak tahu keberadaan Albert, kenapa sekarang malah jadi tahu?" Vito berdeham sejenak, lalu berkata dengan nada mengancam, "Kamu punya rekam jejak yang jelek. Aku tidak percaya padamu. Aku tetap akan mendengar perkataanmu. Tapi kalau aku merasa kamu berbohong, mungkin saja aku akan marah dan pengawal akan terkejut dan tidak sengaja melonggarkan pegangannya." Perkataannya ini entah bertujuan untuk menakuti Tama, atau memberi isyarat pada pengawal. "Sebelum Albert pergi, dia meninggalkan beberapa barang, dan berpesan supaya aku memberikannya pada kalian." Baru saja dia berbicara, Vito sudah mengangkat tangannya dan memberi isyarat supaya pengawal menarik Tama naik ke atas. Tama merosot ke lantai karena lemas dan napasnya terengah-engah. Karena dia sudah digantung agak lama jadi dia agak sedikit bingung. "Mana barangnya?" Vito menatap Tama dengan dingin dan kejam. "Aku tahu kalau kamu berkata seperti itu supaya aku menarik kamu ke atas. Tapi, meskipun aku sudah menarik kamu ke atas, kalau jawabanmu tidak memuaskan, bisa jadi aku akan menjatuhkan kamu lagi. Kamu bisa membuktikan apakah ucapan aku serius atau tidak." Terdengar jelas maksud lelaki yang seperti iblis ini kalau kesabarannya sudah habis. Tama mengatur napasnya, menarik napas dalam-dalam, lalu berusaha berdiri dan berjalan dengan gemetar ke arah brankas. Dia memasukkan pin lalu membukanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kemudian meletakkannya di hadapan Vito. "Ketika aku pergi menengok Albert sebelumnya, dia mendadak berkata ingin mundur. Setelah aku tahu aku bergegas pergi ke rumah sakit untuk membujuknya, akan tetapi dia sangat teguh pada pendiriannya." Wajah Tama terlihat pucat, sambil berkata dia membuka kotak tersebut. "Aku masih bertanya apa alasannya dia tiba-tiba mundur, tapi dia tidak memberitahuku. Lalu setelah aku pergi dari rumah sakit dan pulang ke hotel, serta memikirkannya sepanjang malam, barulah aku menebak mungkin masalah kali ini imbasnya terlalu besar." Mendengar penjelasannya, ekspresi wajah Vito semakin gelap, kedua tangannya mengepal erat. "Ketika terpikirkan hal tersebut, lantas aku kembali lagi ke rumah sakit untuk bertanya dan dia mengakuinya. Dia bilang kakak ipar kedua menghilang karena dirinya, ditambah lagi kakak iparnya terluka sehingga dia merasa sangat bersalah,
Dia takut kalau Ahri akan menculiknya lagi untuk mengancam dan mencelakakan kakak ipar kedua. Dan dia juga bilang tidak ingin menambah beban untuk yang lain, maka dia memutuskan untuk pergi. Albert sama sekali tidak memberitahu Tama kalau Ahri adalah seorang pria. Nama aslinya adalah Lucinta, jadi dia masih memanggilnya Ahri. Kamu memang pantas mati. Kamu sudah tahu dia mau pergi, kenapa malah tidak memberitahu diriku? Vito mencengkeram kerah bajunya sambil menggertakkan gigi dan berkata, kamu bahkan masih membantu merencanakan kepergiannya. Dia menangis dan memohon padaku supaya tidak memberitahu orang lain. Tadinya aku berniat memberitahu kalian, Tama menjawab dengan gemetar. Hubungannya dengan Albert adalah manajer dan artis. Akan tetapi dia selalu menganggap Albert sebagai adik perempuannya. Dalam urusan pekerjaan pun sebisa mungkin mendapatkan yang terbaik untuknya. Waktu itu dia terus berkata, aku sudah lelah, aku sudah berusaha mengajarinya tapi tetap tidak bisa membuatnya tinggal. Dia pergi kemana, atau kapan dia akan pulang? Vito mencecarnya. Aku tidak tahu. Sumpah, dia hanya meminta diriku untuk mengurusnya tapi tidak memberitahuku kemana dia pergi. Tama langsung berkata hingga selesai sambil menunjuk kotak yang berada di atas meja. Dia hanya takut Vito tidak mendengarkan penjelasannya dan melemparnya keluar dari jendela. Vito melepaskan cengkeramannya, lalu mengeluarkan isi kotak tersebut. Beberapa lembar kartu ATM dan dokumen, uang yang ada di dalam kartu-kartu itu adalah tabungannya selama beberapa tahun terakhir, uang itu untuk denda pemutusan kontrak. Sedangkan dokumen itu adalah kontrak yang dia tanda tangani dengan perusahaan artis manajemen serta kontrak filmnya. Tama menjelaskan, tabungannya selama beberapa tahun ini. Lalu dia bagaimana? Berapa banyak uang yang dia bawa? Vito terus mencecarnya dengan panik. Dia khawatir kalau memakai kartu ATM maka kalian bisa melacak jejaknya. Jadi dia hanya membawa beberapa puluh juta uang tunai. Tama menjawab sambil menunduk. Dia tidak berani menatap Vito. Vito tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah memberikan semua asetnya untuk diurus oleh Tama. Bahkan supaya bisa menghindar dari mereka, dia sampai tidak berani memakai kartu ATM dan hanya membawa uang tunai beberapa puluh juta. Apakah dia tidak berniat untuk kembali? Kalau uang tunainya sudah habis dipakai, lantas dia mau makan apa? Apakah dia pernah bilang dia ingin pergi kemana? Vito masih belum menyerah. Tidak pernah. Tama menggeleng-gelengkan kepala, lalu menatap keluar jendela. Alasan utama dia pergi adalah karena Ahri, atau mungkin nanti kalau dia sudah merasa aman dan tidak menjadi beban bagi yang lain maka dia akan kembali. Ekspresi wajah Vito semakin gelap dan menyeramkan. Perempuan itu pergi tanpa berkata apa-apa. Apakah dia yakin dirinya bisa melindungi yang lainnya? Lantas apakah sikap ramah dan inisiatifnya waktu itu adalah salam perpisahan? Akhirnya, Vito menyuruh Tama menelepon Albert dan bertanya dia di mana. Namun handphone Albert sudah tidak aktif lagi, jadi tidak bisa dihubungi. Karena waktu yang mendesak, dia tidak lagi mencari masalah dengan Tama. Sedangkan Tama hanya bisa diam-diam melirik Vito membawa pergi seluruh barang peninggalan Albert, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Dia beranggapan kalau semua barangnya dibawa berarti Vito yang selanjutnya akan membantu mengurus masalah tersebut. Pengawalnya memberikan laporan kalau di saat itu Albert membeli beberapa lembar tiket dengan tujuan ke beberapa negara, namun data yang ada memperlihatkan kalau Albert sudah naik ke pesawat jurusan Munich, Jerman, dan pesawat itu sudah lepas landas setengah jam yang lalu. Setelah mendapat kabar ini, Vito segera menghubungi maskapai penerbangan dan memastikan apakah Albert benar-benar naik ke pesawat. Setelah dipastikan, dia pun langsung naik pesawat jurusan Munich, Jerman. Dia bersumpah kalau dia akan membawa perempuan ini kembali. Di rumah sakit, ketika Ezra memberitahu Kina perihal pengunduran diri Albert dan kepergiannya, matanya mulai memerah. Tidak usah khawatir. Vito pasti akan membawa Albert pulang. Ezra meraihnya ke dalam pelukan dan mengelus rambutnya dengan lembut. Benarkah? Kina menengadah dan menatapnya dengan mata memerah. Meskipun dia berkata seperti itu,
akan tetapi hatinya tetap merasa tidak tenang. Vito sudah berangkat ke Jerman, kebetulan sekali kita juga punya koneksi di sana. Jadi kita sudah mengontak orang yang berada di Jerman dan mereka akan berjaga di bandara. Begitu Albert turun dari pesawat dia akan dicegat, dan mereka akan membawanya pulang. Ezra berkata dengan pasti. Kina terdiam sejenak, kemudian berkata, apakah kamu bilang Vito benar-benar menyukai Albert? Dia mendengar kalau beberapa hari ini Vito selalu menjaga Albert, hanya saja dia tidak tinggal bersama di kamar perawatannya. Bahkan dia sampai rela pergi syuting film dengan Albert dan tidak memperdulikan jabatan direkturnya. Hal ini membuat hati Albert tersentuh. Dia berpikir apakah Vito benar-benar menyukai dirinya. Mungkin saja, Ezra terlihat tidak yakin. Lagi pula Albert sudah bukan anak kecil lagi. Dia bisa melihat banyak hal dengan jelas, dan pemikirannya sangat dewasa dan rasional. Kalau dia tidak suka pada Vito, dikejar seperti apapun maka dia pasti tidak akan memberikan kesempatan padanya. Tapi kalau dia menyukai Vito, maka kita juga tidak bisa ikut campur. Jangan sampai kita malah menghancurkan hubungan percintaan mereka berdua. Karena bagaimanapun juga itu adalah pilihannya. Kalau begitu ketika dia pulang nanti aku tidak akan ikut campur dalam masalah asmaranya. Terserah dia mau pacaran dengan siapa. Kina berkata dengan sorot mata sendu sambil menggigit bibirnya. Albert pergi dengan tiba-tiba dan tanpa pamit. Sekarang ini dia hanya berharap supaya Albert bisa kembali. Apabila ada masalah maka bisa diselesaikan bersama-sama. Tidak perlu menghindar. Kalau nanti Vito menindas Albert, atau mencampakkan dirinya, maka dia pasti akan memukulnya sampai mati dan membantu membalaskan dendam temannya. Hari kedua, pagi-pagi Ezra sudah bangun dan mendapat SMS dari Vito yang berisi pesan kalau dia masih belum menemukan Albert. Dia menoleh dan melihat Kina yang masih tertidur pulas lalu berjalan keluar dan menelepon Vito. Vito, bagaimana ceritanya? Baru saja telepon tersambung dia segera bertanya. Orang itu bukan Albert. Vito menghembuskan napas dan merasa tidak berdaya. Dia merasa kalut sambil menjelaskan. Orang itu adalah aktris pengganti Albert. Wajah dan bentuk tubuhnya sangat mirip. Ditambah lagi dia sengaja berdandan seperti Albert. Dan dia menggunakan paspor Albert untuk boarding. Bahkan imigrasi pun lewat. Dipikir-pikir lagi, oh iya. Dia sampai tidak berani menggunakan kartu ATM-nya. Bagaimana mungkin dia berani melarikan diri ke luar negeri naik pesawat? Dia terlalu panik sehingga ketika mendapat kabar beritanya, tanpa pikir panjang dia langsung mengejar ke Jerman. Dasar perempuan itu, dia terus terkena jebakannya. Ezra termenung sejenak. Dia mempertimbangkan kondisi lalu berkata, kamu pulang dulu saja, kita urus masalah Ahri dulu. Belakangan ini terlalu banyak masalah yang terjadi, dan ini merupakan pukulan yang sangat berat baginya. Biarkan dia menenangkan diri dulu di luar, lalu jangan umumkan berita kepergiannya. Kita harus menjaga jangan sampai Ahri tahu. Setelah masalah Ahri selesai, siapa tahu dia melihat beritanya dan memutuskan untuk pulang. Apalagi hubungannya dengan Kina dan keluarganya sangat baik, dia tidak mungkin tega meninggalkan mereka begitu saja. Vito merasa tidak tenang karena tidak dapat menemukan Albert. Mendadak dia merasa dalam hatinya ada sebuah lubang besar yang tidak bisa ditambal begitu saja. Dia memikirkan kembali perkataan Tama tentang penyebab kepergian Albert kurang lebih adalah karena Ahri. Albert khawatir Ahri akan kembali menggunakan dirinya untuk mengancam mereka sehingga ada yang terluka. Perempuan itu benar-benar minta dijitak karena telah mempermainkan dirinya. Dia sangat pintar. Kevin sudah pasti dia tidak akan jatuh ke tangan Ahri lagi. Dari tadi Vito terdiam dan akhirnya membuka mulut. Aku tahu. Kalau Ahri mati, maka dia pasti akan kembali. Meskipun Vito telah berjanji pada kakaknya akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Ahri. Akan tetapi di saat yang bersamaan dia juga terus mencari Albert. Bahkan dia mengutus beberapa orang untuk pergi mencari keberadaannya. Setelah Kina bangun dia mendapat kabar kalau yang terbang ke Jerman bukanlah Albert melainkan aktris penggantinya, dan Vito masih belum tahu di mana keberadaannya.
2 tahun belakangan ini Albert adalah aktris yang sedang naik daun. Banyak orang di negara R yang mengenalnya. Namun pencariannya tidak diumumkan besar-besaran karena khawatir sekali lagi Ahri akan mengalihkan perhatiannya kepada Albert. Setelah mendengar penjelasan Ezra, Kina merasa sedih dan marah hingga menangis tidak karuan. Dia sedih karena Albert tidak menginginkan apa-apa dan pergi menghilang tanpa jejak. Dia juga marah. Kalau bukan gara-gara Ahri maka Albert pasti tidak akan pergi. Apalagi ditambah dengan masalah sebelumnya, hal ini membuat Kina semakin membenci Ahri. Melihat Kina menangis, entah kenapa si kecil juga ikutan menangis. Dengan demikian seorang pria perkasa di saat yang bersamaan dibuat kalut karena harus menenangkan yang Kina dan si kecil, pemandangan yang lucu namun terasa hangat dan bahagia. Sorenya, Ezra pergi mencari Kevin untuk berdiskusi. Aku berencana untuk kembali ke kota Leicester 2 hari lagi, sedangkan mengenai pengobatan istriku. Apakah Dr. Kevin akan ikut kami ke sana, atau hanya sampai di sini saja? Albert telah pergi dan selain luka di lengan Kina, kondisi tubuhnya sudah hampir pulih. Kota Leicester memang wilayahnya dan dia tidak bisa meninggalkan posisinya terlalu lama. Dia harus pulang dalam waktu 2 hari ini. Kevin mengerutkan bibirnya sejenak. Aku pikirkan dulu, besok aku akan memberikanmu jawaban. Dia tidak mengira kalau Ezra akan kembali ke kota Leicester begitu cepat. Sejak diperingatkan oleh Ezra, dia hanya mencari Kina pada saat memberikan pengobatan saja. Tentu saja hal yang ingin dia perdalam jadi tidak ada perkembangan.